lagi di Bincang Rompi Biru. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Selena Elmira Ijinia. Dan gimana nih kabarnya para sahabat Kosayu 1 yang ada di rumah? Baik atau tidak? Semoga kita selalu diberi kabar baik oleh Tuhan. Dan omong-omong nih, kita kan sudah memasuki bulan Mei. Dan katanya bakal diadakan yang namanya PAT. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa PAT itu sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan kelas kita. Jadi tentunya kita harus bisa mempersiapkan PAT dengan sangat baik dan juga dengan sangat matang. Maka kami dari tim podcast akan membawakan sekitar belajar dan juga tips-tips dan juga cara belajar dan juga mengenai ujian. Dan kami dari tim podcast juga mengundang 2 narasumber yang tentunya sangat hebat. Salah satunya adalah seorang guru senior di SMPK Kosayu 1 Malang. Tetapi meskipun beliau seorang guru, tetapi beliau telah menghasilkan banyak karya yang sangat hebat karena beliau adalah seorang sastrawan juga. Dan kini kita pun juga mengundang salah satu pelajar dari Kosayu 1 Malang yang sangat aktif di bidang organisasi, band, dan juga prestasi akademik. Maka langsung saja kita sambut 2 narasumber itu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Pak Lindung Rapiawan, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya mengajar di sini sejak tahun 1990. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Dwi Christian. Saya seorang pelajar di SMPK Kolese Santo Yusuf 1 Malang, serta saya juga termasuk anggota band dan juga pengurus OSIS di SMPK Kolese Santo Yusuf 1 Malang. Nah, itu tadi adalah perkenalan yang cukup menyenangkan dan keren ya, karena tidak hanya berada di sekolah saja, tapi kalian pun juga menghasilkan banyak karya ya. Nah, omong-omong nih, kan kita sudah mau memasuki waktunya PAT ya. Nah, kira-kira menurut Pak Lindung dan juga Kak Bagas, mengapa sih harus diadakannya ujian dan apa fungsi adanya ujian, lalu dampaknya kepada siswa sendiri itu apa? Mungkin bisa dijawab dari Pak Lindung terlebih dahulu. Ya, ujian itu sebenarnya untuk evaluasi diri. Jadi setelah kita mendapatkan pelajaran di kelas, ya, kemudian kita ingin melihat sejauh mana dasar kita. Nah, itu salah satu dari fungsi ujian. Dengan begitu kan kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita dan bagaimana kita bisa menambah atau mengurangi sesuatu yang ada di diri kita itu. Oke. Kalau Kak Bagas sendiri sependapat Kak kira-kira sama Pak Lindung? Ya, sependapat. Jadi ujian ini juga menjadi sarana untuk kita introspeksi diri. Kita melihat sejauh mana kemampuan kita dalam suatu pembelajaran, lalu kita bisa mengevaluasi dan mengambil kesimpulan apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat menjadi lebih baik pada mata pelajaran tersebut. Kenapa? Karena setiap mata pelajaran tentunya memiliki dampak dan juga dapat membantu kita di masa depan nanti. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengecek kemampuan kita di suatu mata pelajaran dan kalau bisa semakin mengembangkan diri menjadi lebih baik untuk memahami dan juga menggunakan ilmu pengetahuan tersebut di kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Jadi intinya ada ujian itu bukan dijadikan sebagai beban ya, tapi dijadikan sebagai evaluasi untuk diri kita sendiri tentang apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk pelajaran juga bagi sahabat Kosayu 1 yang ada di rumah, jangan sampai menjadikan ujian itu sebagai beban yang terlalu berat sekali. Meskipun berdampak kepada kenaikan kita, tetapi setidaknya kita jadikan juga ujian sebagai evaluasi untuk diri kita masing-masing. Nah, ketika ada ujian tentunya harus ada yang namanya persiapan, benar kan? Nah, persiapan itu kan biasanya berupa belajar, dan masing-masing anak pun juga punya cara belajarnya masing-masing. Kira-kira apa sih fungsi dari belajar dan juga pengaruhnya itu sebesar apa mengenai belajar itu? Mungkin dari Kak Bagas dulu sebagai seorang pelajar. Oke, terima kasih. Jadi belajar adalah suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari hidup. Kita sejak kecil pun juga belajar, mulai dari merangkak sampai akhirnya kita belajar untuk berjalan. Dan juga tidak terkecuali di saat kita di SMP ini, kita juga belajar berbagai mata pelajaran yang diharapkan dapat membantu di masa depan kita. Sehingga
jelas belajar ini memiliki dampak yang sangat besar untuk kita di masa depan. Dengan kita belajar, kita semakin menimba ilmu, pengetahuan, dan dengan banyak ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita, diharapkan ilmu pengetahuan tersebut dapat membantu kita di masa depan. Contoh kecilnya saja seperti matematika. Dengan kita belajar berhitung, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya belajar menghitung uang, ya, seperti itu. Jadi dampaknya itu jelas ada di kehidupan kita. Oke, kalau untuk Pak Lindung sendiri sebagai seorang guru, apakah sependapat dengan Kak Bagas? Saya sih hanya melengkapi saja. Jadi ya karena kita namanya pelajar, otomatis tanggung jawab pertama adalah belajar itu. Nah, selain itu kan kita harus menyadari bahwa belajar adalah bekal bagi kita. Jadi dengan belajar terus-menerus ya, dengan rutin, otomatis kan kita nantinya mendapatkan tambahan pengetahuan ya. Dengan pengetahuan itulah sebenarnya dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar kita sebenarnya bisa mengaktualisasi diri segala hal yang ada pada diri kita, baik itu terkait dengan kemampuan verbal dan sebagainya dan yang lainnya. Jadi intinya belajar itu adalah persiapan kita untuk mencapai cita-cita seperti yang kita harapkan. Oke, jadi intinya belajar itu sebenarnya bukan tanggungan ataupun suatu hal yang perlu diberatkan ya, karena pada dasarnya mau bagaimanapun juga, mau gak mau kita harus belajar karena itu cara kita agar bisa hidup dengan lebih baik ya, dan dapat menggapai apa yang kita inginkan di masa depan tentunya. Nah, omong-omong soal belajar, setiap anak kan seperti yang tadi saya bahas memiliki cara belajar yang berbeda-beda dan gayanya masing-masing. Mungkin untuk Kak Bagas, kira-kira gaya belajar Kak Bagas sendiri itu gimana sih gitu? Ya, untuk gaya belajar saya langsung dulu ya sebelum saya melengkapi jawaban saya. Saya saat ini tertarik serta sering menggunakan gaya belajar istilahnya blurting method, itu nama kerennya ya. Saya akan jelaskan secara gampang saja ya. Intinya adalah suatu metode pembelajaran di mana kita membaca materi terlebih dahulu atau bisa membaca ringkasan materi. Kemudian kalau saya seringnya saya membuka laptop lalu saya membuka notepad, atau mungkin sahabat Kosayu juga bisa mengambil kertas dan juga alat tulis. Nah, kemudian dituliskan semua materi yang sudah kalian hafal setelah kalian membaca materi tersebut. Lalu kalian review lagi dengan materi yang kalian baca tadi dan samakan apa saja yang kurang, misalnya, oh tadi aku nyatet ternyata ada yang ketinggalan nih, ini harusnya aku ingat lagi. Nah, kemudian kalian ulang lagi sampai akhirnya kalian hafal. Karena memang saya belajar itu adalah suatu kebiasaan juga ya, lama-lama terbiasa. Jadi, saya menggunakan itu juga di gaya pembelajaran saya, di mana semakin lama saya membaca materi, maka saya akan semakin terbiasa dengan materi tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya cara belajar itu gak cuma yang seperti dicontohkan oleh Kak Bagas, gak cuma seperti yang dilakukan oleh Kak Bagas, tetapi kita bisa menemukan cara dan gaya belajar kita masing-masing. Dan untuk Pak Lindung sendiri, kira-kira pernah tidak menemukan anak yang mungkin memiliki kendala seperti malas belajar, seperti lebih senang bermain game gitu, dan gimana sih Bapak mengatasi anak tersebut gitu, dengan cara apa agar anak tersebut mau untuk belajar? Ya, yang pasti yang utama adalah mengajak bicara tersebut ya secara khusus, lalu mengapa kok lebih suka bermain game, kira-kira bagaimana dampaknya kepada anak tersebut. Jadi biasanya saya ajak ngobrol cukup lama, kemudian saya tanyakan, saya ajak untuk refleksi diri, apakah dengan main game itu maka belajarmu tidak terganggu. Nah, kalau seandainya belajarmu terganggu itu kira-kira apa yang dapat kamu ambil? Nah, itulah nanti dia akan menemukan sendiri solusi. Umpamanya, oh berarti saya harus mengurangi main gamenya. Nah, maka dari itu harus membuat komitmen ya. Komitmen itu harus kamu patuhi. Jadi jangan sampai kamu sudah buat komitmen, nah tapi tidak kamu patuhi, ya otomatis ya kamu akan rugi sendiri. Jadi intinya pada anak-anak seperti itu salah satu cara adalah dengan berkomunikasi secara intensif lalu diajak untuk menemukan sendiri bagaimana baiknya seperti itu. Oh ya, jadi sebenarnya ketika kita memiliki kendala dalam belajar itu sendiri,
seperti contohnya ya malas tadi ya, karena biasanya pun sering dialami oleh pelajar ya tentunya, dan itu benar-benar harus didorong oleh kemauan dan komitmen dari diri kita masing-masing. Jadi itu bisa dibilang saran lah ya dari Kak Bagas dan juga Pak Lindung, bahwa belajar itu benar-benar harus dari keinginan diri kita sendiri, bukan hanya dari lingkungan kita, tapi pun juga diri kita lah yang akan mendorong, dan diri kita lah yang akan berkomitmen atas cara kita dalam mengatasi kemalasan kita. Lalu kira-kira Kak Bagas nih pernah nggak punya pengalaman yang mungkin ya agak buruk gitu soal belajar gitu? Ya, jadi pasti ada pengalaman-pengalaman yang sering menghiasi ya istilahnya hidup kita sebagai pelajar, dan saya pun tidak terlepas dari hal itu. Jadi saya masih ingat pada saat itu keesokan harinya adalah hari di mana ulangan agama. Dan saya pulang pada saat itu cukup sore, sehingga saya tidak sempat untuk istirahat. Saya langsung bersih-bersih diri, setelah itu saya makan dan saya langsung mengerjakan tugas. Kemudian semua tugas sudah selesai dan saya lihat jam di dinding menunjukkan pukul 9. Saya langsung berbaring di tempat tidur. Saya mikirnya ya istirahat sejenak lah ya. Tetapi sayangnya iya. Dan itu yang saya kira 5 menit itu jadi berjam-jam. Saya bangun jam 3 pagi dan saya sadar kalau saya belum belajar sama sekali untuk ulangan agama. Saya langsung ya, karena ada otak saya langsung panik ya pada saat itu. Saya gunakan 1 jam, jadi dari jam 3 sampai jam 4, di mana saya langsung istilahnya dalam 1 jam itu saya belajar sebisa mungkin apa aja saya masukin ke otak saya, materi-materi yang saya harap pas itu keluar di ulangan agama. Dan ketika sudah jam 4 saya kembali lagi ke tempat tidur karena saya berusaha supaya nanti saat saya di sekolah saya tidak kecapean. Dan puji Tuhan saat menghadapi ulangan agama di atas KKM. Oke, jadi kalau belum belajar yang diutamakan di atas KKM dulu aja deh gitu. Cuma itu hal yang wajar ya, karena pasti semua orang itu gak cuma pelajar doang, pasti semua orang termasuk guru pernah mengalami rasa lelah, jadi kayak mau istirahat bentar deh, ternyata kelamaan gitu. Tapi saya rasa itu hal yang manusiawi ya istilahnya. Dan selain cara belajar, tentunya sekarang kan kita sudah hidup di zaman yang berteknologi, dan tentunya dunia pendidikan ini pun juga memiliki hubungan banyak dengan teknologi. Contohnya ada penyedia Google Classroom, Google, dan lain-lain. Kira-kira menurut Pak Lindung sebagai seorang guru ya, apakah dengan berkembangnya dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang itu berpengaruh kepada para siswa dan memiliki dampak kepada siswa sendiri, dan apa saran Bapak kepada para siswa terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pendidikan? Yang pasti teknologi itu mempercepat informasi ya. Cuman tentu saja di dalamnya selain dan sisi positif juga ada negatifnya ya. Untuk dunia pendidikan ya, mau tidak mau tetap karena yang dihadapi adalah jiwa ya, manusia atau anak ya, tetap saja kehadiran guru tetap harus ada. Jadi karena kehadiran teknologi dengan guru itu beda. Karena dengan kehadiran guru secara langsung otomatis kan bisa melakukan pendampingan secara langsung, memberikan motivasi, memberikan arahan. Jadi intinya teknologi hanya sebagai bagian saja, sebagai pembantu saja untuk anak-anak supaya lebih cepat memahami dari materi yang ada. Tetapi tentu saja semuanya tidak bisa dialihkan kepada teknologi. Jadi sisi-sisi kemanusiaan yang terkait dengan perkembangan jiwa anak itu tetap harus ada campur tangan orang, dalam arti mungkin guru, bisa juga orang tua dan sebagainya. Nah, anak-anak juga saya minta juga begitu. Jadi jangan hanya teknologi mindit, tetap kita harus bisa bersosialisasi ya dengan teman yang lainnya ya, tidak hanya egois dengan permainan sendiri ya, dengan teknologi sendiri, tetapi tidak memperhatikan keadaan sekitar. Tetap saja pertemanan, persahabatan itu penting untuk kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik ya,
lebih berkarakter seperti itu. Oke, jadi pada akhirnya pun mau dunia secanggih apapun seorang guru itu tetap akan dibutuhkan ya untuk untuk para pelajar, untuk para murid, karena mereka lah yang akan mengajar secara langsung ya. Dan teknologi itu hanya sebagai bagian, hanya komponen pelengkap saja istilahnya. Lalu untuk Kak Bagas sendiri, apakah sependapat nih dengan Pak Lindung? Terutama kan kakak sekarang masih menjadi seorang pelajar. Dan pastinya kita berdua lebih banyak berkecimpungan di dunia teknologi. Ada saran apa juga buat para sahabat Kosayu 1 yang ada di rumah? Jadi saya juga sependapat dengan Pak Lindung, seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu Menteri Pendidikan Indonesia, bahwa teknologi itu hanyalah tools, teknologi hanyalah sebuah alat. Yang menjadi esensi dalam suatu pendidikan adalah interaksi antara guru dengan siswa. Karena tak hanya kita akan berhadapan dengan teknologi, tetapi kita juga nanti akan berhadapan dengan manusia. Dan kemampuan untuk kita bersosialisasi juga akan ikut campur ya dalam kehidupan kita, sehingga kemampuan bersosialisasi juga kita perlukan. Bagaimana kita belajar untuk mendengarkan guru yang memang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari kita, bagaimana kita duduk dan mendengarkan guru, menghargai guru ketika menjelaskan. Jadi intinya interaksi antara guru dengan siswa adalah esensi utama dalam suatu pendidikan, seperti itu. Selain teknologi yang berhubungan dengan pendidikan, ya contohnya seperti yang tadi yaitu adanya Google Classroom yang digunakan untuk pendidikan, tentunya pendidikan pun juga ada sampai sekarang pun masih ada yang disebut dengan bimbel atau bimbingan belajar. Nah, kira-kira menurut Pak Lindung sendiri, apakah dengan adanya bimbel itu akan selalu membuat siswa memiliki nilai yang bagus terus-terusan? Ya, bimbingan belajar itu hanya salah satu sarana saja, tapi bukan satu-satunya. Jadi sebenarnya jika anak-anak ya, itu mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, kemudian melakukan segala hal yang disampaikan oleh para guru ya, jadi melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian mungkin merangkum, kemudian mengulang kembali di rumah, bimbingan belajar itu tidak diperlukan oleh mereka ya. Jadi tidak diperlukan, karena saya yakin dengan adanya mereka berlatih secara mandiri, kemudian mengembangkan secara mandiri ya, apa-apa yang sudah dipahami ya otomatis sebenarnya akan meningkatkan kemampuan mereka dan pasti akan mendapat nilai baik, seperti itu. Ya. Kalau Kak Bagas sendiri sebagai seorang pelajar, apakah Kak Bagas sependapat dengan Pak Lindung, dan apakah Kak Bagas pernah mengikuti bimbel itu? Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Lindung, dan untuk menjawab pertanyaan Selena tadi, iya saya pernah mengikuti bimbel, tapi sekarang saya sudah tidak mengikuti bimbel lagi. Bimbel itu memang adalah suatu sarana ya, yang memang sah-sah saja bila diikuti oleh beberapa siswa yang merasa memerlukan bimbingan belajar lebih lanjut supaya dapat menangkap materinya dengan lebih baik. Pendapat saya sebagai pribadi menilai bahwa bimbingan belajar itu ya, saya menggunakan acuan sekolah ini ya, SMPK Kolese Santo Yusuf 1 Malang. Kita sudah bersekolah di sini kurang lebih 7 jam, dan untuk ditambah dengan bimbingan belajar lagi bisa sampai 9 sampai 10 jam belajar setiap hari. Nah, itu mau saya hindari karena memang otak itu perlu istirahat supaya kita dapat belajar lagi dan kembali mendapatkan materi baru keesokan harinya. Tetapi sekali lagi, bimbel itu kembali ke pribadi masing-masing. Bagi mereka yang merasa memerlukan, maka silahkan untuk mengikuti bimbingan belajar supaya bisa menangkap materi lebih lanjut lagi, seperti itu. Oke, jadi pada kesimpulannya bimbel itu sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja kita ikuti, tetapi mungkin daripada kita terus-terusan memaksakan untuk belajar terus dengan harapan kita mendapatkan nilai maksimal, lebih baik kalau memang kita butuhkan itu mungkin akan lebih baik daripada kita memaksakan ya. Gitu. Jadi pada kesimpulannya ini adalah sebenarnya tidak semua siswa itu perlu melakukan bimbel agar mendapatkan nilai yang bagus istilahnya. Tapi mungkin untuk beberapa siswa yang seperti yang dikatakan Kak Bagas yang mungkin bisa lebih membutuhkan
bantuan tambahan selain dari sekolah. Nah, karena kita sudah akan berpisah nih, tapi tenang saja karena di bulan depan kita bakal adakan video kembali dengan episode terbaru. Dan aku mau tanya nih, kira-kira sahabat Kosayu 1 di rumah, apa tanggapan kalian ketika melihat ada teman kalian nih nyontek, terus habis itu kalian ngerasa, aduh aku udah belajar keras banget kok kayak gitu ya akhirnya kita lihatnya gitu. Boleh kalian tulis di komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan notif terbaru untuk di bulan depan karena kita akan mengadakan episode terbaru di bulan depan. Nah, saya selaku MC di podcast ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yaitu Pak Lindung dan juga Kak Bagas karena sudah mau meluangkan waktu dan mau sharing tentang tips-tips belajar, cara belajar, dan juga seputar ujian. Terima kasih juga kepada sekolah, lalu sahabat Kosayu 1 yang ada di rumah, dan juga tim podcast karena sudah mau mendedikasikan untuk acara podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa.